bertemu anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Bapak Guru berharap anak-anakku tetap sehat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu bertobat dalam bab 3. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekiranya hari ini kami boleh belajar memahami firman. Buka akal dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini dapat tertanam baik dalam pikiran kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di pertemuan kita sebelumnya, di bab 1 pengertian dosa, kemudian di bab yang kedua mengapa manusia berdosa, anak-anakku pasti sudah tahu kenapa manusia bisa berdosa dan apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi sebelum kita masuk dalam materi hari ini, selalu Bapak Guru ingatkan yang menjadi senjata kita yang paling utama untuk belajar tentang pendidikan agama adalah Alkitab. Jadi anak-anakku di rumah sebelum mulai belajar harus siap dengan Alkitab, kemudian buku paket dan buku catatan sekiranya ada yang penting untuk dicatat. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk dalam materi. Yang pertama di poin A, pengertian bertobat. Yang pertama, pengertian bertobat dalam Perjanjian Lama itu berasal dalam bahasa Ibrani, yaitu ziu, yang artinya berputar, berbalik kembali, atau berbalik dari dosa kembali kepada Allah. Anak-anakku sekalian pasti sudah tahu bahwa Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa aslinya. Jadi menurut Perjanjian Lama, arti kata bertobat itu adalah berputar atau berbalik kembali dari dosa kembali kepada hadirat Allah. Kemudian dalam Perjanjian Baru, bertobat adalah metanoia, artinya pertobatan yang nyata dalam pikiran, sikap, atau berputar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Nah, pengertian bertobat dalam kedua kitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, itu sama-sama mementingkan tentang bagaimana kita kembali kepada hadirat Allah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang menyebabkan sehingga manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Anak-anakku sekalian, pada hari ini pertemuan kita ada hal yang utama yang harus kita lakukan adalah pertobatan. Kenapa kita harus bertobat? Supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik kembali dengan Allah. Karena hubungan kita dengan Allah sempat terputus karena dosa. Nah, anak-anakku di
Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang pertama, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 20 sampai Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-20. Anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Kita baca bersama-sama. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi perintah Tuhan sendiri dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-20, ini perintah langsung kepada orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik, dan kemudian kepada orang-orang yang ada di Yudea, dan juga kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, bahwa mereka harus bertobat dan kembali mengabdi kepada Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, ini perintah langsung dalam kitab Kisah Para Rasul yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian di bagian B, syarat mutlak untuk diselamatkan. Nah, anak-anakku sudah tahu, ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Sama halnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus bertobat agar manusia bisa diselamatkan. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu syarat mutlaknya untuk menerima keselamatan adalah harus bertobat. Namun tidak seorang pun yang dapat melakukannya sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, dalam rancangan Tuhan atau dalam rencana manusia, itu tidak boleh dilakukan sendiri. Tuhan turut berperan dalam pertobatan manusia. Buktinya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan turut berperan dalam pertobatan manusia. Orang yang bertobat akan menyerahkan seluruh hidupnya pada aturan Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar aturan yang dibuat oleh Tuhan. Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Mereka jatuh ke dalam dosa, atau mereka menyadari kesalahannya karena mereka melanggar aturan, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini juga salah satu perintah Allah dalam kitab Wahyu 3 ayat 19. Jadi setiap manusia yang dikasihi oleh Allah, Allah pasti menegur dan memberi ajaran.
dan kita harus merelakan hati kita dan bertobat. Nah, anak-anakku mungkin sering merasakan cobaan dalam hidup. Anak-anakku sering mengalami yang namanya musibah. Anak-anakku sering menangis. Anak-anakku sering bersedih. Apa itu? Kenapa itu terjadi? Itu adalah akibat dari dosa. Ya, manusia menangis, manusia bersedih, manusia berduka. Itu adalah akibat dari dosa yang telah kita lakukan. Nah, dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita dengan memberi kita cobaan. Tuhan akan menegur dan memberi kita ajaran supaya hati kita relakan dan kita bertobat. Nah, kemudian yang kedua, bacaan kita yang kedua yaitu dalam Injil Lukas ayat 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Anak-anakku mungkin sudah sering mendengarkan, yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 diceritakan seorang anak bungsu yang meminta bagian atau meminta harta kepada orang tuanya. Nah, pada saat itu orang tuanya atau ayahnya langsung mengikuti apa permintaan si bungsu. Kemudian si bungsu pun menjual seluruh harta yang telah diberikan oleh ayahnya. Kemudian pergi ke suatu negeri. Di negeri itu si bungsu ini berfoya-foya menghabiskan seluruh uang dari hasil penjualan hartanya. Banyak teman-temannya, yang banyak orang-orang yang datang mendekati dia karena dia banyak uang. Tetapi ketika si bungsu mulai melarat, dia sudah kehabisan uang, teman-temannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya menjauhi dia. Akhirnya dia jatuh miskin. Kemudian dia mengambil inisiatif atau berpikir, bagaimana saya harus menghasilkan uang? Maka dia pergi ke salah seorang yang ada di negeri itu untuk meminta pekerjaan. Kemudian si bungsu ini disuruh memberi makan ternak, yaitu babi. Tapi karena si bungsu ini sudah sangat kelaparan, maka dia memakan makanan yang harus sebenarnya diberikan kepada ternak babi. Karena dia sudah lapar, dia tidak tahu lagi mau buat apa, akhirnya dia makan makanan babi. Pada saat itu dia mulai sadar bahwa orang tuanya di kampungnya itu adalah orang tua yang mampu dan banyak harta. Dia banyak uang. Akhirnya dia berpikir untuk kembali ke kampungnya. Si bungsu ini dia tidak berpikir lagi untuk kembali menjadi seorang anak, tetapi dia berpikir bahwa dia harus menebus kesalahannya dengan menjadi seorang hamba atau menjadi seorang pesuruh bagi ayahnya. Kemudian si bungsu pulang. Dia tiba di rumahnya, ayahnya menyambut dia. Orang tuanya senang. Ya. Si bungsu berpikir bahwa ayahnya pasti sudah tidak mau menerima dia kembali karena dia sudah berbuat salah. Tetapi pikiran itu salah. Ternyata ayahnya menyambut dia dengan sangat
luar biasa. Ya, ayahnya bersuka cita karena si bungsu kembali. Nah, apa hubungan bacaan kita dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 dengan pertobatan yang kita bahas hari ini? Begitupun Bapa kita yang ada di surga. Sekalipun kita sudah berdosa, sekalipun kita sudah melakukan kesalahan, tetapi karena kita berniat untuk kembali kepadanya dengan cara bertobat, maka Allah akan mengampuni kita. Sama seperti dalam kitab Wahyu tadi. Jadi barang siapa yang dikasihi oleh Allah, Allah pasti menegur dan memberi dia ajaran. Nah, kan tetapi kita harus siap memberikan hati kita secara penuh dan kembali kepada ajaran Tuhan. Nah, kisah anak yang hilang ini mengajarkan kita beberapa hal mengapa manusia harus bertobat. Yang pertama, perubahan sikap atau tingkah laku atau pikiran agar membuat hati Tuhan senang. Kita harus berbalik. Kita harus meninggalkan dosa. Kita harus meninggalkan semua kesalahan-kesalahan kita agar membuat hati Tuhan senang. Yang kedua, mengapa manusia harus bertobat? Dengan bertobat, hidup kita akan mengalami ketenangan dan kedamaian. Ya, kalau manusia sering masih dalam kesalahan, sering melakukan yang namanya dosa, hatinya pasti tidak tenang dan tidak akan pernah mendapat yang namanya kedamaian. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungan kita dengan sesama bahkan dengan Tuhan akan menjadi pulih. Ya. Ketika kita melakukan yang namanya kebaikan, kita melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan terpuji, kita akan menjadi atau membuat hubungan kita dengan sesama bahkan dengan Tuhan itu menjadi baik. Nah, bagaimana agar kita bisa bertobat? Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa bertobat? Sebagai anak-anak Kristiani, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tekun berdoa. Kita harus berdoa. Apapun yang kita lakukan, kita harus awali dengan doa. Kemudian yang kedua, rajin membaca firman atau Alkitab. Bapak yakin bahwa anak-anakku yang ada di rumah pasti rajin membaca Alkitab, pasti rajin berdoa. Kemudian yang ketiga adalah harus ada niat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi harus timbul dari dalam hati kita. Tidak boleh karena paksaan orang tua kita baca Alkitab, karena ikut-ikutan kita berdoa. Tidak boleh, ya. Jadi harus ada niat atau keinginan yang ikhlas yang timbul dari dalam hati kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan disuruh berdoa baru berdoa. Jangan disuruh baca Alkitab baru baca Alkitab. Harus timbul, dan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru berharap materi yang kita sudah pelajari hari ini boleh anak-anakku pahami dengan baik. Ya. Bapak Guru berharap semoga anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi diawali dengan doa, harus ditutup dengan doa. Maka dari itu anak-anakku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang begitu indah Engkau anugerahkan kepada
Ini ungkapan syukur kami, ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kami yang bermohon. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.